Selama bulan ini, Xiao Yan juga menyendiri, dan telah mengasingkan diri di kamarnya untuk menyesuaikan keadaannya. Bagaimanapun, meskipun dia memahami beberapa aturan Xuan Santian, selalu lebih baik untuk kekuatannya kembali ke puncak. Xiao Yan tidak mengharapkan efek samping yang begitu besar dari ledakan klon yang diringkas dengan menggunakan kekuatan jiwa sebelumnya di Wucheng. Tampaknya di masa depan, menggunakan kekuatan jiwa untuk menyingkat klon harus ekstra hati-hati. Jika tidak, jika kekuatan jiwa di masa depan merusak fondasi, maka kekuatan Xiao Yan tidak hanya akan stagnan, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obatnya akan stagnan. Pada tingkat Kaisar Dou, tidak mengherankan bahwa retret bisa hanya beberapa bulan, atau beberapa tahun. Sebulan juga perlahan akan berakhir selama retret Xiao Yan. Xiao Yan, yang masih mengasingkan diri di kamar, juga perlahan menghembuskan napas, lalu membuka satu-satunya matanya yang tertutup. Akhirnya pulih. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa energi di tubuhnya telah pulih ke puncaknya, dan kekuatan jiwanya juga menyapu tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan saat ini, kekuatannya saat ini juga berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3, dan dia hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Dou Bintang 4. Tuan, api suci yang Anda sebutkan. Hei. Xiao Yan juga telah memikirkan tentang api suci yang dikatakan tuannya Jin Long King tersembunyi di dalam Xuantian 3 hari, telah mengembangkan teknik kultivasinya sendiri. Meskipun teknik kultivasi peringkat surgawi ini tidak sepele, di benua Douqi, Xiao Yan masih bisa merasakan kesulitan di benua Dou di sekarang. Jika pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat, maka jika berlarut-larut, hanya Xiao Yan yang menderita. Kamu nak. Raja Naga Emas juga tertawa ketika mendengar itu. Selama hampir sebulan retretmu, aku juga mencoba berkomunikasi dengan api suci itu, tapi aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Raja Naga Emas juga merenung. Mendengar ini, mata Xiao Yan tenggelam. Jika api suci ini terhalang oleh lapisan kekuatan tak terlihat, maka jika dia masih bisa diblokir oleh kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, kekuatan orang itu juga luar biasa. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin jaraknya terlalu jauh, jadi induksinya sedikit lemah, tapi jangan khawatir, aku bisa merasakannya, api suci ini juga tidak memiliki pemilik sekarang. Dan kekhawatiranmu berlebihan. Keadaan jiwaku saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan puncakku, jadi diblokir tidak berarti orang itu kuat, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga tertawa. Xiao Yan juga merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menarik kembali pengekangan jiwa yang telah dia atur. Perahu, awalnya mengemudi di lorong ruang gelap, tetapi setelah Xiao Yan membuka matanya, seberkas cahaya perlahan muncul. Merasakan kecerahan yang menyilaukan, Xiao Yan juga menatapnya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu akhirnya datang? Hah! Tepat saat matanya tertuju pada pintu keluar lorong ruang angkasa, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semangat juang yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tempat terang itu. Dendam yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Merasakan situasi ini, Xiao Yan juga bangkit, lalu membuka jendela di kamar dan melihat keluar. Saluran ruang angkasa yang awalnya gelap juga tiba-tiba menghilang, dan burung-burung, binatang buas, dan burung-burung di benua, hutan juga muncul di depan Xiao Yan. Ini benar-benar semangat juang yang kuat. Namun, mengapa ki pertempuran ini berbeda dari apa yang telah saya serap sebelumnya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga merasakan ki pertempuran yang melimpah di tanah ini, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh setelah menyerap sedikit. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah ki kekaisaran daripada melawan ki. Karena ki kaisar yang kaya ini dirancang khusus untuk Kaisar Dou untuk menyerap dan mengolah. Pada tingkat Kaisar Dou, cukup sulit untuk menyerap Douqi untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan lebih sulit bagi Kaisar untuk menerobos arus. Itu sebabnya Douqi biasa seperti setetes dalam ember agar Douqi menyerap lebih banyak, jadi Kaisar Qi ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Douqi biasa, dan lebih cocok untuk Douqi yang kuat untuk menyerap dan mengolah. Bagaimanapun, Qi Kaisar ini adalah harta terbesar yang dikenal sebagai peringkat Douqi. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangguk. Pantas saja dia tidak bisa dipromosikan menjadi Douqi di benua Douqi. Ternyata Douqi yang kuat harus menyerap Kaisar Qi. Dari apa yang disebut Kaisar Qi ini sudah cukup untuk pentingnya pertempuran Kaisar yang kuat. Yang disebut Kaisar Qi juga memiliki gelar lain di benua Douqi, Qi asal Kaisar.
Bangun, bersiaplah, itu akan segera menjadi Suan Santian. Tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh Ki Kaisar ini, sebuah suara juga memasuki pikiran mereka. Sumber suara ini adalah Hudu. Ketika semua orang mendengar itu, mereka juga mengepak barang-barang mereka sedikit, dan kemudian berjalan keluar satu demi satu. Hudu melihat bahwa semua orang tampak sama baiknya, dan dia mengangguk puas. Lagi pula, ketika dia memimpin sebelumnya, seseorang saling membunuh, yang menyebabkan tugas pemimpinnya gagal. Dalam setengah hari, kita akan tiba di Suan Santian. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengikuti saya ke tujuan. Setelah berbicara, dia menutup matanya. Kudengar kita tidak langsung pergi ke Suan Santian. Sebelum bergabung dengan Sekte Suantian, kita harus melakukan tes dan seleksi. Dan lokasi pengujian dan seleksi adalah akhir dari perjalanan kami, di mana kita akan bertemu dengan banyak jenius lain yang juga berasal dari benua Xuanling. Tapi aku juga percaya akan ada panggung yang lebih seru. Wang Zong juga berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdiri di puncak ini. Sun Ming juga tidak lemah sama sekali. Wang Zong tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menjawab, jelas ini akan menjadi awal yang baru. Suan 3 hari, aku sangat menantikannya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di samping juga melihat Xiao Yan dan yang lainnya sangat arogan, dan darah mereka mendidih. Mereka semua memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Jelas, mereka sudah membuat rencana di hati mereka. Di tempat tertinggi di Suan Santian, sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berdiri di atasnya. Gunung-gunung di sini berbahaya, gunung-gunungnya tinggi, binatang buas sering berada di pegunungan, dan hanya ada sedikit orang, itu adalah tempat yang sunyi. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Apakah kalian semua siap? Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata dengan lembut pada kekosongan. Semuanya sudah siap, tunggu saja orang-orang yang dipimpin Hudu tiba, dan kemudian kita bisa mulai. Suara hormat juga berputar dari luar angkasa dan seorang lelaki tua berbaju putih muncul. Bagus, turun. Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata. Ya, ruang kosong itu berputar dan menghilang. Dunia hantu, lorong antara dunia iblis dan Suan Santianku tampaknya memiliki beberapa gerakan yang berbeda baru-baru ini. Saya berharap akan ada beberapa bibit berbakat dalam seleksi ini, jika tidak, Wan Jianmen saya akan ingin. Dia berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Suantian Santian adalah tempat dengan populasi terbesar, dan orang-orang paling berkuasa di benua Xuanling, juga tempat dengan tanah dan sumber daya paling subur. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Suan Santian telah mengasuh anak-anak surga yang tak terhitung jumlahnya, beberapa dari mereka telah menjadi tuan dan faksi yang mapan. Namun, dengan invasi beberapa bencana alam atau perang skala kecil di bagian lain dari benua Xuanling, beberapa orang juga telah dihancurkan. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana pusat kekuatan dari benua Xuanling berkumpul. Dimungkinkan juga untuk temukan tempat perlindungan Dao di sini, dan kemudian berkembang baik di kota. Oleh karena itu, ada juga beberapa desa dan keluarga kecil dengan relatif sedikit orang. Sebagian besar dari mereka terikat pada Suan. Di bawah Sekte Super Langit, ada beberapa pengecualian untuk menjadi mandiri. Suan Santian sebagian besar merupakan pegunungan yang penuh dengan energi kaisar. Setiap gunung sangat besar, dan ada banyak legenda dari semua jenis di dalam gunung, seperti cinta antara manusia dan hantu, dan 3 kehidupan dan 3 generasi melanjutkan cinta mereka. Di pegunungan puncak ini, selain kehadiran monster, ada juga hantu dan hantu tersembunyi yang menerobos segel dan memasuki Suan 3 hari sebelumnya, dan berpartisipasi dalam serangan terhadap Suantian 3 hari. Mereka melarikan diri dengan keberuntungan ketika mereka disegel, tetapi meskipun demikian, mereka tidak berani memprovokasi manusia terlalu banyak. Lagi pula, jika mereka membuat marah para pembangkit tenaga di dalam Suan Santian, nasib mereka adalah. Namun, meskipun monster dan monster ini tidak berani memprovokasi sekte super manapun, mereka telah menyebabkan kerusakan besar pada orang biasa. Bagaimanapun, sebagian besar orang biasa berada di pertempuran, dan bakat mereka biasa-biasa saja. Cukup sulit untuk ditangani, dengan monster dan monster yang kuat ini, jadi demi keselamatan, beberapa orang membangun kuil gunung di sekitar gunung untuk mencari perlindungan para dewa gunung. Bertahun-tahun telah berlalu,
dan semakin banyak kuil gunung di pegunungan. Mungkin para dewa gunung telah merasakan kehendak orang-orang dan dengan demikian menunjukkan kekuatan mereka. Dalam 100 tahun terakhir, orang-orang di negeri ini jarang mengalami kecelakaan. Hormat menakjubkan. Dalam hal ini, Sekte Super dalam 3 hari Suan juga tidak berdaya, meskipun mereka telah mengirim banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengepung dan menekan iblis, hantu, dan monster yang tersisa. Saya tidak tahu mengapa mereka selalu bisa, dengan cerdik menghindari pengepungan dan penindasan, jadi ini juga merupakan masalah yang mengganggu Sekte Super, masalah besar. Selain itu, Suan Tiantian juga merupakan tanah yang diberkati. Setiap gunung memiliki beberapa rahasia, dikabarkan bahwa setiap gunung memiliki legenda indahnya sendiri. Secara umum, Suan Santian dapat diringkas sebagai 100.000 gunung. Tapi selain itu, ada beberapa tempat liar yang tidak diketahui, di mana itu adalah area terlarang manusia. Meskipun ada rumor bahwa ada banyak harta, orang-orang kuat di sekitarnya takut untuk menginjakan kaki di sana. Lagi pula, informasi tentang tempat-tempat liar juga terlalu langka, harta dan kehidupan jelas lebih penting daripada yang terakhir. Ini adalah Suan 3 hari. Kapal juga mendarat perlahan di dataran datar. Ini di sini, ikut aku. Hudu juga membuka matanya dan berkata, apakah ini Suan Santian? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah bagian terluar dari Suan Tian, tetapi tujuan akhir dari orang-orang yang kami bertanggung jawab untuk menerima dan membimbing semua akan datang ke sini, dan orang-orang dari 9 sekte super akan bersama-sama bertanggung jawab untuk serangkaian tes dan seleksi. Hanya mereka yang memenuhi standar akan dipilih. Dimungkinkan untuk memasuki Suan Tian Santian untuk bergabung dengan sekte super, dan jika kami gagal, kami hanya dapat mengembalikan Anda ke jalan yang sama. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sekelompok orang pertempuran Qi berada di kaki 9 orang, mengikuti kepemimpinan Hudu, menuju tanah perlahan turun. 9 orang yang duduk bersila di atas kelompok cahaya Doki juga menyala dengan rasa ingin tahu. Jelas, mereka semua merasakan Doki yang kuat, dan 7 kota tempat mereka berada berkali-kali lebih kuat. Doki di 7 kota besar juga bisa disebut Kaisar Qi, tetapi konsentrasinya hanya sedikit lebih kuat dari Doki di benua Doki, jadi tidak heran jika beberapa orang sangat penasaran ketika mereka merasakan kekuatan ini. Kaisar Qi, karena berdasarkan persepsi mereka, mereka secara alami tahu bahwa jika mereka dapat menyerap energi kekaisaran yang kaya ini untuk waktu yang lama, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Kerumunan perlahan turun ke kelompok cahaya Doki Hudu. Selama proses keberadaan mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka melihat ke kejauhan dari tempat mereka mendarat. Potongan-potongan puncak gunung yang bergulung naik dan turun satu demi satu, pohon-pohon di puncak berdiri tegak seperti raksasa di langit, dan awan dan kabut seperti negeri dongeng di bumi. Melihat lebih dekat, gas putih seperti kabut tampaknya membentuk lapisan pelindung alami, perlahan-lahan mengelilingi pegunungan ini. Di pegunungan, Anda juga dapat melihat beberapa bangunan yang menjulang, kemungkinan besar bangunan ini adalah sekte. Xiao Yan juga memancarkan kekuatan jiwanya dan merasakannya dengan hati-hati, dan perlahan dia merasakan banyak aura kuat dari pegunungan ini. Yue, utusan Hudu di depannya melompat di depannya. Badut itu umum, dan ada beberapa napas yang sangat tidak jelas menjulang. Itu memang tempat di mana pusat kekuatan dari benua roh misterius berkumpul. Xiao Yan juga menghela nafas tanpa sadar. Hahaha, itu wajar. Hudu juga menghargai Xiao Yan, jadi dia menjawab. Senior, kabut putih apa ini, dan kekuatan jiwaku sepertinya tidak bisa merasakannya. Liu Yin jelas juga penasaran, dan sedikit rasa dingin di pundaknya juga memancarkan ekspresi kegembiraan. Kabut putih ini adalah batasan dari berbagai puncak gunung. Di bawah batasan, tidak peduli seberapa kuat kamu juga dilarang terbang dan melangkah di udara, jadi semua area di Suan Tian San memiliki batasan yang kuat. Pertama, gunung-gunung ini adalah lokasi beberapa sekte, untuk melindungi beberapa rahasia mereka yang kurang diketahui, meskipun sekte tersebut tidak terkenal, tetapi masih ada beberapa latar belakang, dan kedua, juga untuk melawan invasi monster, bagaimanapun juga, Suan Langit adalah tanah yang sangat subur, dan itu telah membuat banyak monster cemburu. Dan setiap tahun, ada monster yang membahayakan beberapa tempat, jadi di Suan San 3 hari, dibandingkan dengan monster jelas lebih menjijikkan. Hudu juga berkata, jelas dia juga memiliki dendam terhadap monster ini. Oke, ayo pergi ke tes sekarang.
Setelah tes, kita bisa istirahat selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, itu akan menjadi yang disebut seleksi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan berada dalam kelompokmu kali ini. Hudu juga melihat apa yang akan ditanyakan Liu Yin, dan menghentikannya. Mendengar ini, beberapa orang juga mengangguk. Meskipun mereka tidak mengendalikan kapal, perjalanan selama sebulan juga membuat mereka lelah secara fisik dan mental, tetapi ini juga berlaku untuk pembangkit tenaga Dodi. Tidak mempengaruhi tes sama sekali. Beberapa orang masih di udara, dan mata Xiao Yan tajam. Di tanah datar di mana kapal mereka berlabuh, sosok berpakaian biru dengan kata boneka muncul lebih awal, seolah-olah dia sedang menunggu mereka.